Teman-teman, saat duduk kita pagi ini, edisi 76, Kitab Keluaran pasal 30, ayat 11 sampai dengan 16, membawa kita kepada bagian-bagian tertentu tentang pelajaran doa. Haruslah kita ingat selalu bahwa tabernakel adalah bayangan dari Kristus. Tabernakel menggambarkan bagaimana manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa dipulihkan, sehingga memiliki hubungan kembali dengan Allah. Nah sekarang di ayat 11 sampai dengan 16 ini, Tuhan memerintahkan Musa untuk membuat sensus. Tuhan berfirman kepada Musa, apabila engkau menghitung jumlah orang Israel, pada waktu mereka didaftarkan, maka haruslah mereka masing-masing mempersembahkan kepada Tuhan uang pendamaian karena nyawanya pada waktu orang mendaftarkan mereka, supaya jangan ada tulah di antara mereka pada waktu pendaftarannya itu. Inilah yang harus dipersembahkan tiap-tiap orang yang akan termasuk orang-orang yang terdaftar itu. Setengah sikal ditimbang menurut sikal kudus. Sikal ini 20 gera beratnya. Setengah sikal itulah persembahan khusus kepada Tuhan. Setiap orang yang akan termasuk orang-orang yang terdaftar itu, yang berumur 20 tahun ke atas, haruslah mempersembahkan persembahan khusus itu kepada Tuhan. Orang kaya janganlah mempersembahkan lebih, dan orang miskin janganlah mempersembahkan kurang dari setengah sikal itu pada waktu dipersembahkan persembahan khusus itu kepada Tuhan untuk mengadakan pendamaian bagi nyawa kamu sekalian. Dan haruslah engkau memungut uang pendamaian itu dari orang Israel dan menggunakannya untuk ibadah dalam kemah pertemuan, supaya itu menjadi peringatan di hadapan Tuhan untuk mengingat kepada orang Israel dan untuk mengadakan pendamaian bagi nyawa kamu sekalian. Nah teman-teman, sensus yang diperintahkan Tuhan ini tidak hanya bertujuan untuk mendaftarkan jumlah orang Israel yang berumur 20 tahun ke atas, tetapi mereka diwajibkan untuk membayar uang pendamaian sebagai ganti nyawa mereka, supaya mereka jangan dibinasakan dengan tulah saat pendaftaran itu dilakukan. Jadi ini adalah semacam uang tebusan. Ini adalah uang pendamaian. Jumlahnya untuk tiap-tiap orang sama, yaitu setengah sikal. Yang kaya membayar setengah sikal, dan yang miskin juga membayar setengah sikal. Yang kaya tidak boleh membayar lebih, dan yang miskin tidak boleh membayar kurang. Uang pendamaian ini menjadi persembahan khusus kepada Tuhan dan digunakan untuk ibadah di kemah pertemuan. Bagi orang yang terdaftar dan membayar uang pendamaian inilah, maka mereka terdaftar sebagai umat dari Allah Israel. Nah sekarang mari kita pelajari makna yang diajarkan melalui ketentuan ini. Yang utama ini adalah merupakan proses identifikasi. Terlahir secara genetik sebagai orang Israel, itu tidak otomatis menjadikan mereka sebagai umat dari Allah Israel. Mereka diberi oleh Tuhan tantangan untuk mengambil sebuah keputusan. Apakah mereka mau menjadi umat dari Allah Israel atau cuma sekedar orang Israel saja? Nah, kata yang dipakai untuk sensus secara harafiah dalam bahasa Ibrani itu berarti mengangkat kepala sehingga mengandung kiasan tentang jumlah kepala. Sedangkan ungkapan menghitung itu berarti bahwa pada tingkatan yang paling dasar punya arti melakukan pengawasan atas bawahan atau menyebabkan perubahan besar terhadap bawahan, entah itu menjadi lebih baik atau menjadi lebih buruk. Yang menghitung sedang menjalankan kekuasaan dan klaim atas kepemilikan dari orang-orang yang dihitung itu. Seolah-olah dia sedang melakukan inventarisasi atas apa yang dimilikinya. Nah, ketentuan ini menjadi gambaran bahwa Tuhan sedang mengklaim kepemilikan umatnya atas suatu umat.
Tetapi perlu dicatat bahwa tidak semua orang Israel adalah umat Tuhan. Hanya bagi mereka yang mendaftarkan diri dan dicatat dan telah membayar uang pendamaian sajalah yang menjadi umat dari Allah Israel. Nah, tentang uang pendamaian yang bermakna tebusan, itu berbicara tentang harga yang harus dibayar untuk kebebasan mereka dari tulah. Ini adalah semacam penebusan dengan menggunakan pengganti. Mereka akan terhindar dari murka Allah dengan menggantikan tulah itu dengan uang pendamaian, sehingga mereka menjadi aman atau selamat. Istilah terdaftar dalam ayat 13 dan 14 secara harafiah berarti melewati atau menyeberangi. Ini seperti sedang mengumpulkan pasukan. Makna yang dikandung adalah ketika setiap orang membayar setengah sikal, ia akan berpindah dari satu sisi ke sisi yang lain dan akan dihitung di depan umum di antara mereka yang sudah ditebus. Di Perjanjian Baru, kita mengenal konsep ini. Kristus adalah tebusan untuk hukuman dosa manusia. Hanya mereka yang telah mengambil keputusan untuk percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai juru selamatnya adalah orang-orang yang sudah berpindah dari wilayah kekuasaan setan ke dalam kerajaan Allah. Tetapi perlu dicatat, keselamatan itu memang gratis, tetapi menyeberang dari wilayah setan ke dalam kerajaan Kristus itu mahal. Ada risiko yang sangat mahal. Tuhan Yesus pernah mengingatkan, lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Ada salib yang harus dipikul. Meninggalkan dunia dan berpindah untuk menjadi anak-anak Allah mungkin akan merugikan hubungan kita. Mungkin akan merugikan pekerjaan kita atau karir kita. Tetapi kita memiliki juru selamat. Kita memiliki Kristus yang menjadi imam besar kita di surga, yang terus-menerus mendoakan kita dan menjadi perantara bagi kita. Jadi, kita yang percaya kepada Kristus memiliki akses pribadi ke tahta suci kasih karunia Allah di surga. Sebab darah Yesus telah menjadi uang pembayar bagi pendamaian dosa kita. Nah, teman-teman, bisakah kita melihat di sini bahwa kita yang percaya Yesus memiliki hak istimewa doa. Doa kita bukan sekedar doa. Doa kita disampaikan oleh Tuhan Yesus di surga yang adalah merupakan imam besar kita. Dan Tuhan Yesus menyampaikan doa kita itu kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Nah, kalau kita bisa menyadari atau mengerti kebenaran ini, maka tidak ada doa yang tidak didengar oleh Allah Bapa di surga. Sebab penyampainya adalah Tuhan Yesus sendiri, anak tunggal Allah, penebus dosa umat manusia. Dalam ketetapan Tuhan, harga tebusan itu adil. Uang pendamaian itu sama rata. Orang kaya tidak membayar lebih banyak dan orang miskin tidak membayar lebih sedikit. Kaya atau miskin harganya adalah setengah sikal. Hukuman dosa sama untuk semua orang, tanpa memandang status sosial, status pendidikan, atau status ekonomi. Dan harga penebusan dosa juga sama. Bukan tergantung oleh kondisi seseorang atau jenis dosa yang dilakukan oleh seseorang. Dosa manusia bisa berbeda-beda untuk setiap orang, tetapi harga penebusannya sama, yaitu darah Yesus. Hanya darah Yesus saja yang sanggup untuk menggantikan hukuman dosa manusia. Nah, jika kita menerima Yesus sebagai juru selamat kita, maka pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib itu sudah cukup sebagai pembayaran lunas hukuman dosa manusia. Dalam tabernakel ada gambaran tentang surga. Maka dia yang sudah ditebus oleh darah Yesus Kristus, doanya pastilah didengar oleh Allah. Mengapa? Sebab di surga kita punya Tuhan Yesus yang menjadi pengantara kita dengan Allah Bapa di surga. Nah, tetap semangat dalam kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.